Ya karena masih nganu Bu, korek-korek sinyal Bu. Oh, iya. Bapak Ibu mungkin ada yang mau dibahas tentang materi yang kemarin, tugas-tugasnya sama dicicil nggih. Ada Bu, Monggo. ada pertanyaan ini ada beberapa teman itu mengalami kesulitan ketika menggunakan akun Belajar ID. Nah, ceritanya ini kan begini Bu. Jadi kemarin itu ada teman diundang oleh teman bergabung di Classroom. Nah, karena belum pernah menggunakan Classroom, itu dia masuk sebagai siswa bukan sebagai guru. Nah, begitu klik sebagai siswa karena bukan sebagai guru, akhirnya kan nggak bisa membuat Classroom, Bu. Oh, Gitu. gitu. Ya. Nah, itu langkah selanjutnya harus menghubungi admin. Nah, admin sekolah kan tidak mengelola aplikasinya. Jadi admin sekolah tidak bisa juga menolong. Nah, ini harus bagaimana gitu. Ada Pak, ada caranya, tapi yang bersangkutan nanti menghubungi saya mawon, nanti saya berikan apa ya step by stepnya lah tutorialnya mekaten. Nanti Ye, saya mawon nggih. ye Nanti itu saya ada usahakan. Pak ini keluarga Ainun Najib itu, Oh, Pak keluarga itu. terus Bu Harlinawati, mungkin ada lagi yang lain yang belum saya, baru dua yang lapor saya. Nggih, nggih. Ya. Nggih, monggo. Pak Pak keluarga ini berarti beliau bergabung di sini pakai Gmail Akun sih. Gmail itu Padahal beliau tidak ada di classroom. ada, Pak Ainun Najib Ada di classroom. ada. Nggak tahu itu masuk masuk classroomnya kok pakai akun Gmail ya nggak tahu ini. Pak Najib, halo. Memang Pak Rifai, kalau classroom itu ya nanti hari ini materinya classroom ya. Halo, 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 halo. Iya Pak, wes Pak. Nanti itu kan dirubah di role-nya ya Pak ya. Jadi Pak keluarga itu nanti role-nya saat ini posisinya sebagai siswa, nanti diubah dulu menjadi guru. Kalau memang siswa yang nggak bisa membuat classroom betul, hanya bisa bergabung. Lah merubahnya itu Bu yang nggak bisa Ya Bu. nanti tak kasih ininya. Beliau Pak Iya. keluarga bisa email saya aja, Iya, dengan nanti Bu saya Harlinawati. ini. Iya, betul, monggo. Ada lagi? Kalau tugasnya kemarin untuk yang di itu sudah sampai mana? Yang di PMM, Sampun? Kalau PMM kan itu kalau selesai itu nanti kita bisa apa ya istilahnya ya, surat keterangan sudah selesai kalau nggak salah. Bukan sertifikat. Jadi kalau sertifikat di PMM itu kan kalau kita sudah bikin aksi nyata gitu. Kalau belum kan ada surat keterangan sudah menyelesaikan. Nah itu saja diambil nggak apa-apa, dikirim di classroom. Kalau yang Siap Ibu. training itu L0 training itu yang dari Google itu juga sampai ke sertifikat ya. Kemarin beberapa itu yang di screenshot ke saya itu dikirim malah hasil itu centang-centang hijau. Nggak usah itu kan lanjut nanti diklik. Kalau nggak salah kemarin terakhir karena banyak yang salah terus saya aturi yang di grup chat yang diklik lihat sertifikat. Nah itu nanti. Tapi memang itu nggak bisa di-download. Ya itu hanya sebagai bukti panjenengan udah selesai gitu aja kok. Jadi itu nanti minta tolong di Sudah saya screenshot. kirim itu Bu, J, screenshotannya. ya, kemarin kan menurut saya nih saya ini kebetulan saya belum sempat koreksi semuanya. Ini sebagian yang di classroom yang bikin form itu ada juga yang sudah ada berapa yang tadi. Udah lumayan beberapa tapi belum semuanya saya koreksi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang belum saya koreksi. Karena memang baru Selasa kemarin sih. Monggo sih sambil jalan enggak apa-apa. Bisa dimulai ya ini kelihatannya sudah 34. Nanti sambil jalan kalau ada yang menyusul tidak apa-apa. Mekaten nggih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izinkan saya melanjutkan pembelajaran kita di hari yang ketiga.
materinya hari ini cuman classroom Bapak Ibu ya, namun lebih ke kolaborasi atau integrasi perpaduan lah ya, bisa dikatakan begitu, classroom dengan fitur-fitur yang kemarin sudah kita pelajari. Jadi seharusnya kalau panjenengan sudah menguasai yang kemarin seperti misalnya dokumen, form dan seterusnya ya, di classroom lebih mudah. Nah ini juga sekaligus kemarin ada yang bertanya cara membuat ini ya rubrik kalau nggak salah nih Bu Yuli kalau nggak salah. Itu sudah saya ingat-ingat, jangan sampai lupa. Saya izin share screen Bapak Ibu. Ini ya, jadi hari ini kita akan berbagi dan berkolaborasi. Ya, memang tujuan dari pelatihan ya, tujuan panjenengan pelatihan itu bukan untuk mendapatkan sertifikat ya Bapak Ibu. Karena sertifikat itu akan mengikuti ketika panjenengan memang sudah menguasai dan ketika diuji lulus ujian kan seperti itu. Tapi kalau menguasai nggak pernah dipakai juga itu nanti akan berhenti pada hanya apa ya, tidak berbagi lah ya. Kalau saya sendiri lebih suka monggo berbagi dengan siapapun, meskipun sedikit, meskipun sederhana, seperti saya lah ya. Jadi kan pengetahuan saya ini sebenarnya saya yakin ya seperti Bu Yuli, Pak Rifa itu sudah canggih, sudah tahu, lebih tahu itu daripada saya. Tapi ya karena saya diminta berbagi, saya berbagi. Seperti itu ya. Baik, tujuannya hari ini ya, ini tentang pemahaman kita, ini integrasi atau perpaduan ya antara Google Classroom dengan Google Form nanti. Google Form kemarin sudah, kemudian Classroom dengan Google Dokumen atau Slide, kemudian Google Meet, dan ini non sewu Bapak Ibu masih tertulis Jamboard. Sebenarnya di kurikulum yang saya diminta untuk menyampaikan ke panjenengan itu memang ada Google Jamboard ya, Google Meet dengan Jamboard gitu ya. Namun per 1 Oktober kalau tidak salah dari pihak Google sendiri itu sudah menghapus tool Jamboard seperti itu ya. Jadi kita sudah tidak bisa menggunakannya. Sebelumnya, jauh sebelumnya itu masih apa ya, sudah diperingatkan kalau kita punya file-file berbentuk Jamboard itu diminta untuk mendownload gitu atau memindahnya ke yang lain. Kenapa? Mungkin ada yang bertanya-tanya. Karena sekarang itu banyak aplikasi yang hampir sama dengan Jamboard ya, seperti apa ya, Slido atau yang lain seperti itu. Pasti Mentimeter ya. Untuk berkolaborasi itu banyak cara Bapak Ibu. Nah, sehingga dirasa Jamboard tidak terlalu tidak terlalu efektif seperti itu, sehingga sekarang sudah tidak dipakai atau tidak kita temukan di Google. Kalaupun ada itu hanya melihat, tidak bisa menggunakan. Jadi nanti non sewu saya tidak bisa menyampaikan. Google Classroom yang pertama membuat classroom, Bapak Ibu, saya yakin sudah bisa semua. Kemarin saya meminta untuk memberikan tugas, kecuali yang role-nya siswa nggih. Nah, siswa itu tidak bisa buat classroom karena classroom itu memang dipergunakan atau yang memiliki akses untuk membuat itu adalah guru. Kemudian berikutnya mengundang siswa atau ke teacher. Ini saya lihat sudah banyak ya. Ini mungkin saya bisa bukan classroom yang kemarin Bapak Ibu sampaikan ke saya ya. Ini ada banyak sekali, hampir semuanya membuat. Tapi non sewu saya tidak bisa accept semuanya ya. Kenapa? Karena nah ini kalau ini ada nih menarik ini ya. Dan saya nggih Pak Maskur ini ya, English ini. Pak Maskur ini pesani nggih coba. Ini nampak nggih Bapak Ibu nggih? Aman ya tampilannya classroom? Saya konfirmasi dulu. Aman enggak? Aman, Bu. Aman nggih. Baik. Di sini ada English Pak Maskur, ada BK ini. Nah, namanya enggak keluar. Enggak ada namanya. Kemudian ini juga bimbingan konseling lagi. PJOK. Karena ini tampilan classroom. Ketika ada gambar profil seperti ini Pak T ini
kurang tahu Pak Tri kan. Ini beliau tidak memasang foto profil sehingga tidak muncul. Tapi bila mana ada seperti Pak Maskur atau Bu ini, Bu siapa ini, bapak-bapak yang kelihatan wajahnya ini ya karena di foto profilnya itu ada di Google profilnya. Nah, kalau kita menemukan seperti ini berarti kita itu di luar classroom tersebut gitu loh, tidak sebagai guru. Ya. Nah, coba lihat. Ada yang ini ada saya tidak melihat profilnya, berarti saya di sini sudah menjadi guru di sini atau sudah menerima permintaan sebagai guru. Nah, ini ada ini. Pendidikan Pancasila, informatika. Ini enggak ada fotonya nggih. Jadi kalau misalnya panjenengan punya classroom sendiri, misalnya ini classroom saya, KSRG Grobogan ini ya enggak ada fotonya. Kenapa? Karena saya jadi guru di situ. Gitu ya. Tapi bila mana kita itu jadi siswa atau kita baru mau ini saya sebagai siswa nggih. Nah, kalau siswa itu tempatnya di bawah ini Bapak Ibu. Enroll seperti ini ya. Nah, ini saya sebagai siswa. Ini semuanya saya ini ya, Revo. Ini sebenarnya ada fotonya ya, tapi karena dari Revo ini fotonya kecil sekali. Nah, ini ada ini agak besar seperti itu. Pokoknya yang ada fotonya ini berarti saya belum menjadi guru. Nah, kalau misalnya ini ya, misalnya ada permintaan, nah maka kita itu akan mendapatkan dua pemberitahuan. Yang pertama dari Gmail, ada permintaan dari misalnya Bu Trisnawati mau mengundang saya. Kalau saya terima berarti saya langsung masuk sebagai siswa. Sebagai guru. Namun kalau misalnya ini ya, ini ada accept, ada join. Kalau accept ini berarti saya diundang sebagai guru. Tapi kalau join berarti saya, ini Pak Maskur itu mengundang saya sebagai siswa. Nah, seperti itu, ya. Jadi ini tampilan yang ada di classroom kita. Ya. Saya ambil contoh saja punyanya ini ya. Informatika ini punya siapa ini? Monggo. Saya enggak hafal. Nah, ini. Nah, Pak Aris Nugroho ternyata. Nah, di sini kalau kita klik people, ini akan masuk. Nah, perhatikan saya gurunya dua, yaitu Pak Aris dan saya. Dan ini adalah siswanya. Pak Ari, kemudian Pak Budi, Pak Ali Rohman, kemudian yang satu adalah Bu Sulistiani ini. Nah, Pak, ini warnanya sudah hitam, artinya beliau sudah jadi siswa. Gitu ya, dihitung 1, 2, 3, 4 student. Padahal ada 5. Pak Imam Lutfianto ini invited, dia sudah diundang tetapi tidak masuk dalam classroom. Jadi tidak dihitung sebagai siswa. Tetapi tampilan guru ini bisa melihat siapa saja murid-murid yang belum masuk di classroomnya. Nah, ini hanya muncul tampilan begini itu di classroomnya Pak Aris dan saya. Tapi kalau di classroomnya Bu Ari, ini tidak keluar Pak Imam ini. Beliau hanya bisa melihat teman-temannya dan gurunya. Beliau bahkan tidak bisa melihat namanya dia sendiri sebagai guru, sebagai siswa di situ. Ya, jadi kadang-kadang dulu ya murid saya itu tanya, "Loh Bu, saya belum masuk Bu, saya nggak ada namanya." Ada, kalau kamu sudah bisa melihat classroom itu ya berarti sudah masuk. Tapi karena itu classroom kita sendiri di mana kita itu masuk sebagai siswa, maka kita tidak bisa melihat nama kita. Kita bisa melihat nama teman-teman dan guru kita. Kelihatan ya? Ini mengenai classroom. Mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo. Tidak ada yang ditanyakan. Tidak ada ya. Baik. Nah, selama kita menjadi guru di classroom siapapun, saya memakai kelasnya Pak Aris loh ya, bukan kelas saya sendiri. Nah, bila mana saya menggunakan pakai kelas saya sendiri maupun saya diundang sebagai guru di situ, maka saya kan disebut sebagai co-teacher ya, atau guru kedua lah, guru bayangan bisa dikatakan. Ini miliknya Pak Aris. Maka saya sebagai co-teacher itu bisa melakukan apapun yang ada di classroom tersebut, mulai dari membuat pengumuman di stream, kemudian membuat tugas, ini juga sama. Kemudian saya melihat siswa-siswa saya bahkan bisa juga melihat nilai-nilai yang nanti akan diberikan di sini. Ya, karena gurunya dua ya otomatis
Bisa jadi saya atau Pak Aris memberikan tugas secara bergantian seperti itu, bisa. Ya. Satu hal yang nggak bisa dilakukan Bapak Ibu oleh co-teacher itu adalah menghapus kelas. Nah itu yang tidak bisa dilakukan. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh si pemilik kelas, yaitu Pak Aris dalam hari ini. Kalau siswa sudah terlanjur masuk ke classroom pun tidak bisa keluar. Ya, coba saja panjenengan keluar dari classroom saya. Saya punya classroom yang namanya KSRG Grobogan, nama KSRG Grobogan. Ini ada sekian siswa, ya. Ini tidak bisa keluar kecuali saya yang mengeluarkan, ya. Nah ini kecuali saya yang mengeluarkan. Saya sebenarnya penasaran dengan Pak keluarga kok. Di sini mana nggih Pak keluarga? Muhammad Ainun Najib. Namanya Muhammad Ainun Najib. Muhammad Taufik. Mas Roi Bu, Mas Roi Ainun Najib. Bunti deh. Ini saya tampilkan ada enggak ini? Mas Roi. Enggak ada. Oh ini, Mas Roi Ainun Najib ini. Oh ini. Ya, oke. Beliau kan saya undang berdasarkan ini ya, berdasarkan oke, beliau posisinya di sini student ya bisa ya, tapi nggak bisa membuat kelas, baik nggak apa-apa. Nah ini adalah, nah seperti ini ada yang saya undang tetapi tidak masuk. Jadi gurunya harusnya 3, ini 2, seperti itu ya. Nah kemudian berikutnya Bapak Ibu, ini ya fitur-fiturnya dulu, mari kita lihat. Yang pertama stream. Stream itu isinya adalah pengumuman-pengumuman. Kalau kita membuat tugas dengan cara menjadwalkan, nah ini ya, ini saya sudah menjadwalkan Bapak Ibu. Yang warnanya abu-abu ini karena masih terjadwalkan. Post test ini saya jadwalkan akan tayang tanggal 19 November jam 10 pagi. Umpan balik juga sama, tanggal 19 jam 2 siang saya munculkan. Ini hari pertama, ini semuanya sebelumnya itu sudah saya saya jadwalkan. Nah, ini kalau warnanya sudah hitam, ini sudah biru, maka itu artinya sudah tayang. Kalau belum, nah seperti ini nih, hari ketiga ini ada tantangan classroom, belum tayang, nanti tayangnya jam 1:40. Nanti jam 1:40 di classroom panjenengan akan tayang tantangan classroom ini. Tantangan classroom ini ya. Nah, tantangan classroom. Misalnya, kita spill ya, nanti juga panjenengan baca. Tantangan classroom dan Google Form. Nah, ini nah, seperti ini kata-kata saya, tapi belum tayang sehingga ada tulisannya schedule. Schedule tanggal jam berapa, ini tanggalnya. Nanti kita praktekkan ya cara membuatnya. Ini sudah saya jadwalkan tayang tanggal 14 November jam 1:40. Nah, seperti itu. Ya, mari kita coba nih Bapak Ibu. Saya tak membuat tugas ini. Pertama, kalau kita mau membuat tugas, kita klik create. Ya. Nah, ini ada beberapa. Assignment berarti tugas. Kalau quiz assignment itu biasanya masuknya itu adalah Google Form. Ya, nanti kita coba. Kalau question itu yang kemarin contohnya seperti jawaban singkat. Panjenengan kemarin saya berikan tugas menempelkan link Google Site atau link form ya. Nah, itu berarti saya memakainya question. Kalau material itu ya materi. Ini seperti panjenengan mendapatkan materi pelatihan. Ini ya gambarnya sama. Ini saya masukkan ke materi. Jenengan nggak perlu ngapa-ngapain. Kalau reuse post, berarti kita bisa menggunakan post yang lama yang kemarin. Nah, saya sering menggunakan ini ya Pak Ibu. Ya. Kalau topik itu lebih untuk memudahkan. Contoh ini ada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Ini sudah
topik-topik. Nanti memudahkan panjenengan saat panjenengan mencari. Oh, tugas mengenai classroom, berarti hari ketiga, dia langsung masuk ke hari ketiga. Kalau lihat dari stream bagaimana? Bisa, namun kan banyak nggih. Ini kan stream itu akan urutannya itu berdasarkan penayangan. Jadi yang paling lama ya paling di bawah. Semakin baru atau paling baru ya paling atas, seperti itu. Jadi saya anjurkan kalau panjenengan mengikuti classroom entah siapa begitu, ada tugas kita lihatnya di classroom. Ini ya. Baik. Sekarang kita hari ini latihan dulu membuat tugas. Ini nanti ada tantangan. Tantangan yang pertama itu tantangan apa? Form ya. Baik. Nah, kita klik dulu create. Ya, karena saya mau tantangan form, bisa nggak Bu pakai assignment? Bisa. Kalau saya lebih suka ini. Saya jarang pakai quiz assignment. Karena apa? Karena biasanya soal itu sudah saya buat di form dulu, baru saya taruh di sini. Gitu nggih. Contoh assignment. Nah, misalnya kita assessment misalnya. Assessment pertama misalnya seperti itu. Silahkan kalian klik link berikut. Nah, misalnya seperti ini. Berikut. Nah, linknya ini bisa langsung kita ambilkan dari Drive. Tapi misalnya tidak, boleh saja kita tempelkan. Ya, kalau misalnya saja, misal kita membuatnya di akun yang lain atau kita punya akun Gmail, soalnya ada di situ, kita klik Drive ya masuknya Drive akun Belajar ID karena saya menggunakan akun Belajar ID ini, ya kan? Nah, kalau seperti itu berarti kita ambil linknya kemudian kita tempelkan di sini, ya. Saya contohkan saja misalnya nggih non sewu, saya jadi siswa di sini. Saya jadi siswa, saya masuk ke classroom karena saya ingat kemarin itu sudah banyak teman-teman yang mengirimkan form. Nah, kita ambil saja. Ya. Nah, tugas Google Form ya, kemarin ada tantangan formulir. Nah, ini tantangan formulir. Kita lihat. Nah, ini ada jawaban teman-teman kita. Mana? Sebentar. Jawaban teman sekelas. Nih. Nah, di sini ada Pak Romat, ada siswa itu. Siswa dua kemarin saya sendiri ya. Bu siswi dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya harapan saya, panjenengan itu melihat pekerjaannya teman-teman ya. Terus dilihat gitu loh, seperti contohnya saja tadi itu barusan saya nggih Pak Ali. Nah, Pak Ali itu mengirim dan delalap, sebenarnya sudah kemarin ya Pak Ali Muktamar ini matur suwun sangat sudah mengirimkan. Tapi non saya baru saya lihat. Tadi saya lihat, kemudian ternyata setelah saya klik soalnya Pak Ali nggih, mari kita lihat bareng-bareng. Nah, ini kenapa perlu izin? Karena saya ini menggunakan akun Gmail ya, sedangkan apa namanya soalnya Pak Ali itu mungkin menggunakan akun Belajar ID. Nah, ini contoh saja ya. Nah, saya pakai ini saja nih Bapak Ibu, saya ambilkan copy link address, kemudian saya ini sebagai Bu, kalau itu monggo Bu, sudah bergerak. Sudah. Nah, ini nggih. Misalnya, ini sudah tampil Bapak Ibu? Halo, tampil nggih? Mohon konfirmasinya tampil. Kelihatan nggih Bapak Ibu gini ya? Dengan konfirmasinya. Sudah, Bu. Sudah ya? Nah, punten soalnya saya enggak ini. Saya pakai HP ya. Kalau pakai HP itu biasanya nanti ada suaranya tuh ini ya, apa mengganggu feedback gitu loh. Ya.
Baik ya, nah ini silakan kalian klik link berikut. Kenapa kok saya pakai link yang saya tempelkan? Karena soal ini tidak ada di drive saya. Tapi seandainya ada di drive saya, misal seperti ini, kita tinggal klik di drive. Google Form, apapun bisa ya. Kita nanti latihan bikin yang lewat form, juga kita nanti latihan yang lewat ini ya. Misalnya ini lewat form ini. Oh maaf, yang lainnya saja. Ini kemarin soal mana ya yang lebih ini saya tuh sukanya bikin resen ya, cari yang barusan ini. Nah ini kita add, nah nanti akan otomatis masuk ke sini. Nah perhatikan Bapak Ibu, ini di lock mode on Google Chrome. Nah ini seperti yang kemarin saya matur, ini kalau di on kan seperti ini, maka anak-anak yang menggunakan Google Chromebook ya, maaf pakai Chromebook yang bisa mengakses. Jadi dia nanti akan ini tidak bisa buka tab yang lain. Kemarin kan sudah saya terangkan ya tentang itu. Nah seperti itu ya. Tapi ini kalau misalnya panjenengan anak-anak tidak pakai Chromebook sehingga tidak masih bisa browsing ya, ini kita matikan seperti itu ya. Nah ini kalau asesmennya. Nah kemudian ini sudah ya. Ini perintahnya cuma klik karena ini soal formatif. Nah ini kalau kita klik assign maka langsung tayang Bapak Ibu. Ya. Nah caranya bagaimana? Supaya kita bisa menjadwalkan. Nah, menjadwalkannya ini assign berarti langsung tayang, schedule berarti dijadwalkan, save draft berarti kita hanya misalnya kan kadang-kadang kita mau cobalah tak bikin tapi nanti aja belum jadi. Ya udah kita save draft. Kalau discard draft berarti menghapus draft yang sudah ada. Seperti itu kalau nggak jadi. Misalnya kita schedule mawon. Ya. Kita klik schedule maka akan secara default itu akan menayangkan tuh besok, ini hari ini tanggal 14 nggih. Ini dia akan tanggal 15 tayang. Tapi saya nggak pengen tanggal 15 Bu Esti, saya pengennya tanggal 18. Ya udah kita klik tanggal 18. Tidak bisa mundur loh ya. Tanggal 10 enggak bisa, ya. Oke, kita klik oke guys, tanggal 18 November. Oke. Kemudian jamnya. Jam 6 AM berarti jam 6 pagi. Waduh, kebagian ini jam 6 sore saja misalnya. Atau mungkin kalau ini di kelas ya, kita bisa menanyakan misalnya jam 9 pagi. Nah, kita klik schedule. Nah, maka dia akan tayang. Nah, coba perhatikan, dia masuknya di luar, gitu. Kenapa? Karena saat tadi saya belum memasukkan dia ke topik manapun. Bisa kita edit, Bapak Ibu. Klik aja titik 3, klik edit. Nah, ini tadi. Topiknya apa? Topiknya hari ketiga misalnya. Nah, due date itu artinya adalah tenggat waktu. Setelah tanggal itu, anak sudah tidak bisa mengerjakan. Nah, kalau panjenengan perhatikan, saya hampir tidak pernah memberikan due date di tugas-tugas saya. Karena saya tahu panjenengan sibuk. Tetapi kalau ke siswa, sebaiknya kita juga mengajari mereka disiplin. Sehingga memberikan due date yang masuk akal. Gitu ya. Kemudian ini lagi, ini juga belum tadi Bapak Ibu. Maaf ini karena di-schedule kan. Nah ini assign ke siapa? Ini kan tulisannya all student gitu. Ini kita bisa loh. Tugasnya hanya ke orang-orang tertentu. Ini kan semuanya akan tercentang ya. Semua siswa di classroom KSRG Grobogan. Misalnya saya milih saja. Klik. Nah ini misalnya ke Pak Rifai sama Pak Ali saja yang tak kasih tugas bisa. Nah ini biasanya saya lakukan. Ini contoh ya pengalaman saya. Saya kadang-kadang memberikan tugas itu yang sifatnya kelompok. Di mana anak tuh bekerjanya berkelompok di luar kelas, ya, tetapi saya menggunakan classroom. Maka saya klik beberapa anak yang menjadi ketua kelompok. Nah, seperti itu. Ini ketua kelompoknya ini. Berarti soal tersebut hanya akan tayang di classroomnya anak-anak tersebut saja, ketua kelompoknya saja. Itu. Nah, nanti kelompoknya mengerjakan, ya, berkelompok, kemudian upload. Nah, tetapi saya otomatis sudah punya data. Dalam satu kelompok itu, katakanlah kelompok Pak Ahmad Rifai ini ketua kelompoknya, anggotanya siapa saja. Nah, nilainya untuk anggota-anggota tersebut juga biasanya saya ratakan. Nah, makanya anak kalau di form seperti yang kemarin,
itu tidak saya beri pilihan nama satu, tapi pilihan yang kotak, yang lebih dari satu. Jadi satu tugas untuk misalnya 6 anak, berarti yang dicentang 6 anak tersebut. Tapi yang mengirimkan hanya satu orang, yaitu ketuanya saja. Ingkatan ya. Ini praktik yang saya kerjakan. Ya. Sampai di sini, coba ini sebelum masuk ke rubrik, ada yang mau ditanyakan? Monggo. Nah, poin ini bisa, kalau misalnya itu bukan sesuatu yang harus dinilai, ya kita ungraded. Nah, sebenarnya saya sendiri juga jarang ngeklik Bapak Ibu, jadi kalau misalnya panjenengan saya minta untuk men-screenshot apa gitu, ya malah harus dinilai. Padahal kan sebenarnya boleh ya tidak dinilai. Kan nggak semua tugas itu harus dinilai. Ada beberapa yang tidak ada masalah. Gitu ya, atau ini mau saya klik assignment, kalau saya klik assignment ya nanti langsung tayang ke panjenengan gitu nggih, nanti tugasnya ngaten nggih Bapak Ibu. Nah ini kalau format apa ya namanya, kuis ya, jadi perpaduan antara classroom dengan kuis seperti itu. Kalau yang berbentuk kuis seperti ini otomatis kita tidak pakai rubrik ya Bapak Ibu. Rubrik itu nanti kalau penilaiannya misalnya pakai slide atau dokumen. Karena apa? Karena kalau formatif kan sudah ada nilainya, sudah ada poinnya. Ya. Nomor 1 kalau betul dapat poin berapa, nomor 2 dapat berapa, seperti yang kemarin kita bahas. Ya. Berarti nggak ada masalah, kita tidak usah menentukan rubrik. Kemudian juga tidak perlu cek plagiarisme. Kenapa? Karena ini kan soal kita kan cuma anak mengerjakan pakai kuis ya. Nah ini nanti kita pakai saat memberikan tugas untuk Google dokumen. Seperti itu. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Saya beri kesempatan. Ibu. Ya, monggo Bu Yuli. Monggo. Kalau ada yang mau ditanyakan. Ya Bu, mau tanya. Monggo. Boleh kembali ke Google Form, Bu? Boleh. Boleh. Formnya. Boleh. Oh, pertanyaan tentang Google Form. Boleh, Bu? Monggo. Boleh. Ini Bu, saya itu yang tadi ya, aku baru tadi Bu mencoba Google Form. Di situ kan tantangannya panjenengan salah satunya kan ada membuat jawaban, buatlah pertanyaan berdasarkan pilihan jawaban. Itu kalau sepengertian saya itu misalnya kelas A soalnya berbeda, soal B yang berbeda, gitu ya Bu? Tidak selalu, begitu juga Ya, maksudnya kan saya buat seperti itu. Ya, Saya masalah. bedakan pilihan kelas A berbeda, kelas B berbeda, Boleh, kelas C boleh. berbeda. Kemudian kan saya kan dari runtut dari awal. Awal itu soal tidak saya bedakan. Ada 3 soal. Kemudian baru soal berikutnya yang keempat itu saya bedakan per kelas. Kelas saya ada 7 kelas. Saya buat. Nah, di poin terakhir skor itu kok tidak, berarti kan tadi soalnya 3 sama 1 kelas ya Bu. Kok nilainya itu yang muncul kok semua dihitung dari semua kelas A, B, C, D, berarti itu ada 10 soal. Kan tadi kelas saya ada 7. Terus soal yang sama itu 3, berarti kan 10. Padahal yang saya maksud itu nilai yang soal yang sama itu 3, yang 1 itu berbeda per kelas. Lah nilainya itu kok nggak muncul 4 gitu loh Bu. 40 gitu. Kok munculnya yo 100 gitu. Berarti ada yang salah dengan pengaturan. Seharusnya bisa.
Ya, jadi ini kebetulan mawon. Kemarin kan memang saya mau menyampaikan itu, tapi ngendikannya Pak Rifai agak berat, ya. Tapi kalau memang Bu Yuli mau mempelajari lebih mendalam, tidak ada masalah. Itu ada kesalahan Ibu, pasti ada kesalahan saat panjenengan membuat. Jadi ini kayak apa ya Bu? Kalau di PIK itu ada namanya pemikiran komputasional, tahu Po. Jadi kalau ini jawab ya maka ke sini, kalau jawab tidak maka ke sini, seperti itu. Ada. Oh, sudah, insya Allah sudah. Nah itu berarti panjenengan ada kesalahan. Kesalahannya seperti ini. Contoh nggih, saya sekarang nggak tahu soal panjenengan ya, karena kecuali kalau Bu Yuli mau berbagi form dengan saya, nanti bisa saya lihat kesalahannya. Tapi kalau tidak kan Saya saya tak nggak bisa lihat. berbagi form nggih. Boleh. Caranya gimana? Belum saya ajari cara berbagi form. Gini. Saya bukakan untuk form yang tadi saja. Tidak apa-apa. Ini memang ini gunanya pelatihan. Oke. Nampak mboten Bu? Bu Yuli. Nampak Bu, nampak. Ya, asesmen formatif ada nggih. Nah, cara berbagi ini kan kemarin ya, ini masih ini yang pakai yang kemarin itu. Panjenengan klik di sini Bu, klik 3, kemudian add kolaborator. Ya. Kemudian jenengan masukkan nama saya. Nih, email saya taruh di sini, kemudian dan. Tapi jangan lupa ini ya, kasih aksesnya jangan viewer nggih. Aksesnya edit. Kalau viewer ya nggak apa-apa sih, viewer nanti saya lihat salahnya di mana. Tapi saya nggak bisa memperbaiki karena kan hanya melihat tok. Kemudian di copy responder boleh dan langsung juga nanti saya dapat emailnya. Intinya begitu. Ya. Kalau memang mau ini, kalau panjenengan mau saya cek seperti itu. Makanya kenapa kok kemarin saya minta Bapak Ibu membuat classroom dan saya jadi co-teacher supaya saya bisa ngecek bagaimana panjenengan menjadwalkan, kemudian membuatnya itu sudah betul tidak. Karena hanya link saja saya sebagai siswa, saya tidak tahu apa yang dilakukan guru saya. Kan gitu. Kalau sebagai sama guru saya bisa cek. Oh ini salahnya di sini, seperti itu. Belum ada? Pripun Bu Yuli? Caranya tadi lupa. Belum. Belum. Kalau sudah ya. Nanti panjenengan niki mawon dengan panjenengan tempel saja linknya di sini biar cepat. Kalau pengen dicek. Oh ini sudah ya. Langsung saya klik mawon. Nah ini assessment. Oh ini saya masih sebagai siswa Bu. Mohon saya Bu Yuli yang jenengan share di sini yang di chat ini ya, link yang di chat ini saya belum jadi kolaborator. Karena kok saya tahu kenapa? Kalau saya jadi kolaborator itu ada tanda pensil di bawah. Itu menunjukkan kalau saya sebagai kolaborator. Tapi kalau tidak ada, ini tidak ada, saya lihat nggak ada tanda pensil, berarti saya hanya diberi akses untuk mengerjakan, tidak untuk mengedit. Sambil menunggu Bu Yuli memasukkan saya lanjutkan pripun untuk classroom-nya. Boleh dilanjut.
Saya lanjut ya. Nah, ini untuk meng-create. Nah, kemarin kita lihat tadi kan saya matur kalau saya sudah masukkan di topik hari ketiga. Nah, ini ada assessment. Tetapi masih dijadwalkan tanggal 18 jam 9 pagi. Nah, seperti ini ya Pak Ibu. Nah, nanti panjenengan saya minta untuk membuat ini di classroom panjenengan ya, di classroom panjenengan. Ini tantangan classroom sudah ada ya. Mari kita lihat tantangannya. Nah, sugeng siang Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu itu berhasil membuat Google Classroom, sekarang membuat Google Form. Tapi survei ini, maaf. Ternyata survei ya. Yang saya minta survei artinya bukan soal assessment, tetapi survei. Misalnya panjenengan menanyakan ke siswa apa, kamu berangkat ke sekolah naik apa dan seterusnya, seperti itu ya. Nah, mari kita kemudian panjenengan masukkan di classroom panjenengan. Contohnya saja misalnya saya ingat ini, misalnya Bu Heni. Nah, ini Bu Heni itu membuat classroom IPA Spensate ya. Nah, ini Bu Heni silahkan membuat ya, klik create, kemudian assignment atau quiz assignment, pakainya assignment saja ya karena survei ya saya mintanya. Kemudian panjenengan nulis ini apa, judulnya apa, misalnya apa ya, survei mapel yang disukai misalnya, atau mungkin survei kegiatan sepulang sekolah atau apalah terserah monggo. Kemudian jenengan jadwal bukan di assign saja lah, di assign non sewu di kelas Pensate itu sudah ada 4 guru yaitu Bu Udoro, Bu Suci, Bu Siti dan Bu Sri Trisnawati. Nah, nanti Bu Udoro, Bu Siti Mariaten dan Sri Trisnawati ini mengerjakan tugas dari Bu Heni kemudian mengirimkannya. Nah, nanti saya sebagai guru karena saya jadi koordinator di sini, saya bisa melihat aktivitas di IPA Spensate ini, bagaimana Bu Heni membuat soal dan bagaimana Bu Udoro, Bu Suci, Bu Siti, dan Bu Trisnawati ini mengerjakan soal dari Bu Heni. Seperti itu ya, ini tantangan dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Monggo. Ada yang mau ditanyakan, betul? Nih ya, buat tulis. Kemudian kalau tidak yang ditanyakan, saya lanjut ke membuat tugas berupa dokumen dan slide di classroom. Ini kadoset belum tayang di classroom. Ya, panjenengan mengerjakan itu dulu. Atau bagaimana baiknya? Apakah panjenengan mau minta waktu untuk mengerjakan atau gimana ini? Saya kasih waktu mungkin sekitar 5 menit, pripun Bapak Ibu? Sakit nggih? Lanjut. Nggih, maksudnya mengerjakannya itu saya kasih waktu 5 menit sehingga dengan selesai kemudian kita lanjut. Seperti itu atau butuh waktu lebih banyak? Katanya lanjut. Lanjut. Itu kan kolaborasi, Bu. Yang membuat kan otomatis yang punya kelas. Kalau Bu Ngatinem baru sakit ya saya nunggunya lama atau Bu? Oh, ngoten. Oke. Bu Ngatinem lagi sakit ya, padahal kelasnya yang punya Bu Ngatinem. Jadi kemarin saya menerima kelas itu berdasarkan cepet-cepetan Pak Ibu. Jadi kalau misalnya Bu Tris juga buat kelas IPA itu ya, tetapi saya sudah terlanjur menerima jadi guru di kelasnya Bu Heni sehingga Bu Tris tidak saya terima, seperti itu ya. Kalau ini memang betul Pak Bu Yuli kolaborasi. Kalau begitu, kalau ada kasus saya yakin nggak semuanya sakit ya. Hanya Bu Ngatinem, ke Bu Yuli kelihatannya ada kelas ya. Nanti saya cek, saya tak masuk kelasnya Bu Yuli. Nanti panjenengan jadi guru di situ. Dan guru yang lain tidak usah Ibu. Biar Bu Ngatinem saja, saya sebagai siswa. Lu katanya sakit. Kalau sakit kan nggak bisa. Akunya kan punyanya Bu Ngatinem, Bu, dan sakit. Kalau Bu Ngatinem nggak sakit, monggo. Tapi kalau sakit kan sebaiknya
ganti kelas saja kita, panjenengan yang jadi guru genting, kan tidak masalah. Ibu Saya siap, yakin Bu, semuanya siap. belajar bareng-bareng kok. Ya. Monggo nggih, saya kasih waktu sebentar untuk mengerjakan.
Dipun sampun nggih. Dipun Bapak Ibu. Saya sudah masuk di kelasnya Bu Yuli. Di Bukati 6 seandainya ya, mungkin panjenengan udah pertanyaan. Seandainya kita sudah tergabung di kelas kemudian pengen keluar bisa tidak? Bisa Bapak Ibu ya. Nah, ini saya contohkan mawon. Nih. Ya. Misalnya seperti ini, saya sudah ada di kelasnya Bu Ngatinem, tapi karena saya masuk di kelasnya Bu Yuli juga, ya misalnya saya mau keluar, itu bisa. Jadi kita sudah masuk di dalamnya. Kalau jelas kita nggak menerima ya kita decline ya, ditolak gitu. Nah, ini akan saya nggak menerima seperti itu ya. Misalnya seperti ini. Nah, ini bisa leave class ya Bapak Ibu. Bisa keluar. Kita juga bisa mengarsipkan. Tetapi karena saya co-teacher, saya tidak bisa menghapus ya, tadi sudah saya sampaikan. Satu-satunya yang nggak bisa dilakukan oleh co-teacher adalah menghapus kelas. Gitu. Oke. Baik ya, sekarang kita lanjut ke yang berikutnya adalah membuat tugas di classroom ini tampilan ini ya. Nah. Membuat tugas berupa dokumen dan slide di classroom. Ya, kita masuk ke classroom kita. Hanya pakai classroom punya saya sendiri mawon nggih. SRG Group juga. Nah, caranya bagaimana? Sama Pak Ibu. Nah, pertama kita klik classwork, kemudian kita create. Nah, di sini kita pakai assignment. Ya, misalnya tugas laporan misalnya. Terus misalnya ini perintahnya isilah laporan. Nah, seperti itu. Kita siapkan dulu, misalnya kita sudah punya file di drive, ya kita tinggal klik drive, kemudian kita pilih mana yang akan kita tugaskan. Tapi kalau tidak, kita bisa membuat baru. Create ini ada. Create apa? Dokumen misalnya. Nah, ini langsung creating dokumen. Muncul Pak Ibu? Muncul nggih? Nah, ini kita kasih judul misalnya laporan. Ini caranya sama dengan saat kita ini belajar dokumen kemarin. Misalnya kelompoknya apa? Anak biar nulis misalnya kelompok apa? Kelompok kucing atau apa? Anggota siapa saja? Seperti itu deh. Sebagainya seperti itu. Kemudian ini kita pastikan ya share-nya itu anak bisa mengedit. Nah, ini sudah ada editor. Nah, ini juga kita klik sebagai editor. Kemudian kita dan nah, ini anak akan mengerjakan laporan ini ya. Ini nanti kenapa kok masih anti terbu ya, karena baru. Tapi nanti ini akan berubah judulnya menjadi
laporan. Nah, berarti kan Bapak Ibu ini yang penting, ini ketika panjenengan membuat tugas berupa laporan seperti ini, di mana ada file yang disertakan, ini ada 3 pengaturan. Siswa dapat melihat file, jadi anak hanya bisa melihat saja. Kemudian siswa dapat mengedit, jadi dia bisa mengedit. Filenya sama. Tadi kemarin sudah saya sampaikan, kalau saya pernah share ke panjenengan slide itu digunakan semua anak yang bisa mengakses, bisa ngedit. Ini berarti pakai student can edit file. Tetapi kalau misalnya ini tidak bisa, ini harus kelompok-kelompokan, ya sudah berarti make a copy for each student. Jadi bikin salinannya itu untuk setiap anak. Biasanya nanti di atas itu ada tulisannya, misalnya Esti Widiawati laporan, atau mungkin Tresnawati laporan. Ada nama kita di situ. Nah ini kalau tugasnya itu berkelompok, saya ini biasanya tadi saya sampaikan, make a copy for each student, tetapi studentnya itu tidak semua anak, tapi hanya anak-anak tertentu, yaitu ketua kelompok. Nah ini bisa di all student ini saya atur, tidak semua, misalnya ketua kelompoknya siapa, Pak Ali, Pak Aris, Bu Dewi, Bu Diah misalnya. Ya sudah, kita klik dan berarti hanya 4. Nah ini perhatikan ya, 4 student yang punya akses, yaitu beliau-beliau tadi. Kita mau cek Pak Ali, misalnya ini saya pernah, Bapak Ibu, ini pengalaman juga ya. Saya pernah sudah bikin, dia bilang ketua kelompoknya si ini Bu. Ternyata sudah saya share, ketua kelompoknya ganti. Nah, dari satu kelompok masih satu kelompok, tapi ketuanya aja yang ganti. Ya kan nggak punya akses ya. Kemudian saya buka lagi, saya edit, ya seperti ini sudah di-share. Kemudian saya tambahkan Pak Hari misalnya. Kemudian saya tambahkan, itu bisa. Nanti akan tayang juga di classroom-nya si anak baru tersebut. Jadi bisa menyusul, nggak usah membuat ulang seperti itu. Kemudian due date tadi, due date itu tanggalnya kapan, misalnya kita beri waktu sampai tanggal 15 gitu. Oke. Kemudian jamnya terserah mau jam berapa. Biasanya itu secara default itu keluar jam 11.59. Artinya kalau sudah jam 12.00 itu kan sudah masuk ke tanggal 14. Atau kalau tidak dikasih juga tidak apa-apa. Nah, kemudian topiknya jangan lupa, kita topiknya apa, kita pilih. Oh, ini tugas untuk hari ketiga, ya sudah kita klik hari ketiga. Nah, ini perhatikan, ini ada baru Bapak Ibu. Ada close submission after due date. Artinya kalau kita centang, anak itu sudah tidak bisa mengirim setelah tenggat waktu yang sudah kita berikan. Tadi kan kita tanggal 15 jam 11.59 ya. Tanggal 16 itu anak sudah tidak bisa mengirim. Kalau dulu, ini fitur baru soalnya. Kalau dulu itu tidak ada ini. Sehingga ketika anak itu mau mengirim, hanya ada tulisan terlambat. Nah, terlambat, ada tulisannya terlambat gitu loh. Tetapi kalau sekarang benar-benar anak nggak bisa mengirim. Jadi lebih disiplin ya. Nah, karena ini laporan, kita bisa memberikan rubrik ini. Ya, rubrik. Pertama kita klik rubrik, nanti ada create rubrik, dan kita bikin baru. Reuse berarti kita bisa pakai rubrik yang lama. Enak ya, kalau kita malas kita pakai lagi. Atau import dari sheet. Kalau misalnya rubriknya kita sudah punya di Google Sheet, bisa kita import. Misalnya kita sudah pernah bikin, ini saya bikin beberapa rubrik ya, pernah bikin yang tantangan ini juga pernah saya kasih kriteria, mau kita pakai lagi juga boleh. Nanti kita sesuaikan itu juga bisa Bapak Ibu. Ya, seperti ini. Mampu membuat soal kuis, tapi kan ini bukan soal kuis ya, mampu membuat classroom dan mendorong siswa. Misalnya siswa mampu, ini boleh bisa di ini ya, bisa diedit. Siswa mampu membuat laporan. Nah, dia dapat 100, kriterianya levelnya itu adalah luar biasa kalau mampu membuat
urut dan misalnya urut dan benar, misalnya seperti itu. Kemudian kalau ini mampu membuat laporan dengan urut saja misalnya. Kalau ini misalnya mampu membuat laporan gitu saja. Misalnya seperti ini. Kemudian kalau misalnya ini nggak usah Bu, ya udah level ini kita buang saja nggak apa-apa. Seperti ini. Key save. Ini akan jadi rubrik untuk tugas kita yang ini. Jadi kita bisa menggunakan yang lama, sekali kita bikin satu untuk banyak rubrik-rubrik yang lain gitu. Bisa kita edit ya, kadang-kadang gitu. Kemudian untuk cek plagiarisme itu kalau kita klik itu kalau misalnya continue ya. Kalau anak tersebut itu ambil copy paste dari Google itu nanti akan kelihatan. Itu ya, cek plagiarisme originality ini biasanya untuk laporan. Tapi kalau misalnya bentuknya kuis atau Google Form ya otomatis tidak seperti itu. Oke. Ini saya assign gitu untuk semua siswa mawon nggih, biar Bapak Ibu juga bisa lihat. Di hari ketiga assign berarti langsung tayang. Make a copy for each student. Itu Bapak Ibu ini untuk membuat tugas. Kalau yang tidak dokumen tetapi bentuknya adalah slide juga sangat sama, caranya sama. Ya, caranya sama. Ini tinggal ditulis. Misalnya kadang-kadang kita mau membuat tugas itu anak-anak bikin presentasi. Ini kan bisa bicara seperti ini, ya. Tapi seandainya tidak juga tidak apa-apa. Misalnya kalau misalnya mungkin Bapak Ibu gini ya, ngapain kalau kita bikinkan itu, anak kan bisa bikin presentasi sendiri. Bisa jadi panjenengan itu mengharapkan anak-anak itu bikin sudah ada template-nya. Nah, kalau sudah ada template-nya otomatis ya bisa kita buatkan kemudian make a copy for each student. Kalau can edit file ini nanti berantakan Bapak Ibu yang kemarin saya matur. Banyak anak yang nulis, ya meskipun panjenengan bisa merunut ini tadi siapa yang menghapus, siapa yang mengganti, tapi kan tetap pekerjaan tambahan. Kalau seperti ini itu anak lebih bertanggung jawab pada pekerjaannya sendiri gitu, tidak punya temannya seperti itu. Ya, ini sama jadi tidak usah saya sampaikan ya. Ada yang mau disampaikan Bapak Ibu, monggo. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya akan mencontohkan bagaimana membuat bank komentar. Ya, saya mohon maaf, saya membuka sedikit tantangan tantangan dokumen misalnya. Ini ada 4 yang sudah tune in. Ini saya sebagai guru, kita bisa buka ini atau mungkin langsung tune in juga bisa. Nah, kalau ini langsung kita masuk ya. Ini Pak Ali Muktamar sudah mengirimkan. Nah, kalau panjenengan perhatikan saat saya memberikan mengoreksi itu biasanya kan komentar saya mungkin wah kok iku wae seperti itu. Karena saya membuatnya dari bank komentar. Ya, cara mengoreksi nggih. Kita masuk ke sini dulu. Kemudian kita klik tugasnya anak tersebut ya, kemudian masuk ke sini. Tantangan dokumen. Nah, ini saya ngoreksi kemarin kan permintaan saya apa? Membuat daftar isi dari sebuah artikel. Ini Pak Ali Muktamar sudah membuat ini. Sudah menampilkan artikel. Daftar isinya betul enggak? Kita klik di sini. Kalau begini ini pasti sudah betul karena langsung keluar linknya. Ada beberapa Bapak Ibu yang ketika saya klik tidak keluar linknya berarti tidak sesuai yang saya harapkan. Kemudian yang kedua memberikan komentar dengan tag ST, ini sudah ada tagnya. Nah seperti ini. Nah ini karena kebetulan saya sudah membuat rubrik juga Bapak Ibu. Rubrik ini ada 4. Bapak Ibu akan saya berikan nilai 100 dengan kriteria atau mungkin untuk
kriteria luar biasa apabila mampu membuat daftar isi dan memberikan komentar di Google Dokumen. Kalau baik sekali itu mampu memberikan komentar dan tapi atau teks seseorang ya, ini atau ini harusnya ya. Kemudian yang ini itu hanya membuat daftar isi saja, itu nanti baik. Kalau tidak bisa membuat daftar isi karena ini tugasnya daftar isi, ya biasanya saya kembalikan. Gitu. Kalau sudah membuat rubrik sebelumnya, jadi kalau misalnya ini pekerjaannya Pak Ali ini kan sudah betul ya, ini ada ininya sudah ngetek, langsung saya klik di sini, klik, maka langsung keluar nilai 100 karena sudah saya tulis sebelumnya. Kemudian saya sering ya memberikan komentar. Bisa kita klik di sini, nanti akan keluar. Nah, saya misalnya, oke Pak, misalnya, saya mau mencontohkan bank komentar ya, maaf. Nah, ini karena jawabannya Pak Ali itu sudah benar, saya akan memberikan komentar yang namanya wow, keren itu. Jadi saya ketik aja wow, nanti akan keluar wow, keren. Nah, kenapa? Karena sebelumnya saya sudah membuat bank komentar, ya. Nah ini, tinggal nanti yang bersangkutan saya tag lagi atau tidak juga nggak apa-apa, langsung saya klik kembali ke replay ya, dibales gitu. Nah ini jangan lupa Bapak Ibu, kalau kita sudah menilai kita harus klik return, kalau tidak nanti Pak Ali tidak tahu sudah dikoreksi atau belum, seperti itu. Nah, jadi kita klik return ya, tadi kita lihat dulu ini posisinya Pak Ali di sini ya, karena belum dikoreksi. Nah ini ada tulisannya draft, karena belum saya return, saya klik return. Kalau misalnya returnnya di sini juga bisa, ya ini. Nah, kita klik langsung kita return. Ini orang-orang, tapi kan ini saya belum koreksi punyanya Pak Muhammad Taufik, Bu Ririn, Bu Suci kan belum. Jadi saya klik di sini. Ada banyak cara sih, monggo dipilih mawon. Nah ini kemudian klik return. Maka Pak Ali akan mendapatkan pemberitahuan kalau saya sudah menilai dengan nilai 100. Seperti itu, ini ditutup saja. Kalau ini masih di sini, ini karena jaringan. Nah ini sudah keluar. Masuk kemana? Masuk ke grade ini. Ini kan ada 3 nih Bapak Ibu. Ini tune in, berarti siswa tersebut sudah mengirimkan tugas tapi belum kita koreksi. Kalau assign, ini berarti beliau itu sudah diberi tugas tapi belum mengerjakan. Nah ini. Ya. Kemudian kalau graded berarti beliau itu sudah mengerjakan dan sudah dapat nilai. Nilainya ini 100 dari 100. Ini ada yang kurang katusnya. Nah ini 95 dari 100. Ya. Seperti ini. Ini nilainya tadi Pak Ali kata saya. Pak Ali sudah masuk harusnya. Nah ini Pak Ali Muktamar. Sudah masuk. Ya. Nah, kita coba lagi misalnya, mungkin panjenengan tanya, caranya mau ono bank komentar piye bikinnya. Ya, kita lihat punyanya Pak Muhammad Taufik ya. Sekalian. Loh. Nah, di sini ada kotak komen Bapak Ibu, panjenengan bisa mirsani nggih punyanya panjenengan piyambak, diklik. Nah, ini adalah bank komentar saya. Ini ada maaf daftar itu tidak sesuai. Silakan dikerjakan sesuai petunjuk. Wow keren. Kalau belum membuat komentar, belum melampirkan file, screenshot slide belum sesuai, masih kosong. Kenapa kok ada slide? Padahal itu tugas dokumen karena saya ini menggunakan file lama. Jadi saya gunakan ulang tuh bisa, Pak Ibu. Oke, bisa. Nah, bisa saja kita memberikan komentar ini pribadi. Kalau seperti ini tuh tidak masuk di bank komentar. Ya, tapi kalau kita mau bikin bank komentar, kita bikin komentar saja, misalnya apa ya, bagus sekali, terima kasih misalnya. Nah, ini kalau kita bikin bagus sekali itu dia sudah ada karena ada kata-kata kasih, ini ada silakan kerjakan kasih dan sebagainya. Tuh. Nah, ini kita klik komen ya, Bapak Ibu. Post komen. Ada nggih Bapak ini ya? Nampak enggak ini Bapak Ibu?
Kalau sudah, ini karena mau saya jadikan bank komentar, kita klik titik 3 ini. Ya. Add to comment bank. Berarti kita masukkan ke bank komentar. Bagus sekali, terima kasih. Nah, ini bisa kita edit. Bagus sekali, terima kasih atas misalnya apa, atau enggak usah ya. Misalnya terima kasih itu sudah bagus ya. Add. Nah, ini nanti akan masuk di bank komentar. Kita lihat ya. Ada enggak di bank komentar? Terima kasih, bagus sekali, terima kasih. Ini sudah masuk ya ke bank komentar. Kalau mau kita, wah ini kelihatannya kok nggak bagus, kita edit, tak kasih terima kasih, terus tak kasih emoji, saged misalnya. Emojinya misalnya, ini kasih love, seperti ini. Boleh nggih, kemudian di save. Nah ini akan keluar setiap kali ini. Misalnya saja ini Pak Muhammad Taufik ini, saya akan memberikan komentar dengan dari bank. Berarti kan ada bagus, dari bagus. Nah, bagus sekali, terima kasih. Keluar, langsung saya klik komen. Seperti itu nggih. Ini mohon maaf nggih Pak Taufik dijadikan contoh. Nah, ini kita lihat sekarang. Bagus, benar enggak ini? Kita sudah bilang bagus sekali, terima kasih. Terus tapi pekerjaannya betul enggak? Wah, ternyata Pak Taufik ini sudah membuat komentar tapi tidak tag saya. Nah, ini enggak ada @st-nya, berarti belum komentar. Berarti belum nge-tag, maaf. Kemudian juga belum membuat daftar isi. Nah, wah berarti ini komentarnya enggak sesuai dong. Ya sudah, kita hapus, enggak jadi komentarnya. Komentarnya ganti, bukannya enggak jadi, ya. Ganti apa? Gantinya apa tadi? Kalau misalnya apa, maaf ya mungkin ya, maaf daftar itu ya sesuai dengan saya tugaskan. Nah ini cocok ini komentar, karena beliau belum mengerjakan sesuai harapan, kita nggak usah kasih nilai, nggak apa-apa, kita kembalikan. Ya monggo Pak Taufik nanti akan kembali diperbaiki kemudian dikirim ulang. Begitu. Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan, saya tak lihat sebentar. Kalau tidak ada langsung saja, nanti langsung lagi. Ini kelihatannya untuk classroom itu saya belum bikin ini ya, belum ngajari untuk bikin apanya, grade juga belum ya, menampilkan. Tapi mungkin biar tidak terlalu jauh, monggo Bapak Ibu ini dulu. Gimana Bu Yuli? Bu, bertanya Bu, yang pertanyaan saya tadi. Yang mana ya Bu? Yang form tadi, sudahkah? Tak lihatnya. Oh ini, sebentar ya. Saya bukanya, maaf. Saya belum diberikan akses Bu, dan ini ada tulisannya view form, artinya Ibu hanya memberikan saya akses untuk melihat. J, nampak enggak? Sebentar saya kasih lihat ya Bu. Ini kan linknya panjenengan baru saya buka nih. Anak tadi assessment bilangan bulat. Nih, nah ini tuh tidak ada tanda pensil di bawah ini. Nah, ini ada tulisannya view form. Berarti hanya melihat saya. Saya nggak bisa ngapa-ngapain kalau begini Bu. Oke, saya harus milih nanti absen saya berapa, baru saya masuk nama saya, kelas, absen 8, oke, next. Saya bisa membukanya sebagai siswa, tapi saya tidak bisa menemukan kesalahan Ibu gitu loh. Maksudnya. Saya bisa menemukan kesalahan Ibu kalau saya tahu setting yang Ibu pasang di form ini. Dan saya bisa lihat setting itu kalau saya jadi editor di ini, di mana di soal ini, ya. Mekaten maksudnya Bu Yuli. Ini saya nggak bisa. Saya bisa mengerjakan ini. Ini Ibu bagus ya, sudah bisa menampilkan
melingkan YouTube, kemudian ini untuk soal berikutnya ya mestinya ya, tentukan hasil ini dari, jadi anak suruh nonton dulu, kemudian ada soal seperti ini, nulis, kemudian ada ini pilihan lebih dari 2 lebih dari 1, ada tulisannya pilih 2 jawaban, bagus tuh. Saya kadang-kadang menemukan ada anak boleh milih dari lebih dari 1 tapi nggak ditulis pilih berapa. Kalau saya biasanya tak kasih pilih 3, pilih 2. Kalau pilih 1 ya nggak perlu kotak centang ya, pakainya pilihan ganda. Kemudian ini sudah bagus Ibu. Ya, bentar saya tak ngawur dulu. Supaya karena ada next-nya ini. Nah, ini masuk ke kelas lagi. Naik kelas A, next. Oh. Oh iya betul Ibu, maksudnya seperti itu. Iya betul. Karena kan soal itu kan yang depannya, yang yang kelas A, B, A sampai berapa itu, 7 kelas itu sampai G itu kan sudah panjenengan beri soal, Bu. Ya ini kan sudah ada soal, misalnya anak sudah mengerjakan, ini betul dapat 10, 20, 30, next. Kemudian milih, ya kan, saya milih kelas A, next. Saya dapat 10 lagi, jadinya 40 kan. Itu. Apa di situ isinya enggak 40? Gimana Bu? Kan memang anaknya harus milih itu. Gimana Bu Yuli? Bu Yuli masih di situ enggak? Sudah nggih Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Monggo. Kalau tidak saya lanjutkan ke classroom lagi. Kita masuk ke classroom lagi. Nggih. Yuk, masuk classroom lagi ya. Classroom. Nah, ini tantangan tadi. Nah, ini saya tadi sudah, nanti yang belum saya koreksi nggih. Tadi saya sudah stream, classroom sudah, people sudah, grade sekarang. Grade itu adalah nilai-nilai. Nah, kalau kita klik di sini, nanti kita bisa melihat siapa saja yang sudah dapat nilai. Ya, untuk tugas laporan ini Pak Ahmad, mohon maaf ya ini saya masih loading. Ini nanti keluar nilainya Bapak Ibu kalau loadingnya sudah bagus. Ya, kalau presensi tidak usah ya, tidak usah dinilai, nggak apa-apa. Cuma centang ini saja. Nah ini ada beberapa, sebentar ya Bapak Ibu. Nah ini saja, kalau itu kan baru-baru ya pada belum mengerjakan. Nah ini sudah. Nah ini ya, tantangan dokumen. Ya. Pak Rifai dapat 100, Pak Ali 100, bla 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 keluar semua. Pak Basari belum mengerjakan. Ini keluar nilainya. Bagi yang belum mengerjakan kosong. Ya. Bagi yang sudah mengerjakan ya keluar. Seandainya Bu saya mau kasih nilai langsung di sini bisa sebenarnya. Ya, kalau misalnya pakai manual enggak apa-apa. Kemudian ini adalah rata-rata kelas 99,19 ini rata-rata kelas. Nah, untuk belajar mandiri level 0 ini semua guru dapat 100. Ya, semua guru mendapatkan 100. Seperti itu. Nah, kemudian untuk ini untuk tantangan-tantangan yang lain seperti itu. Jadi ini yang paling lama nggih pretest, kemarin paling lama kan pretest nggih. Kemudian bla 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 sampai yang baru ini pada kosong semua karena memang baru tayang. Belum. Nanti kalau panjenengan sudah tayang, sudah saya beri nilai akan keluar. Kata. Ini mengenai grade ya Bapak Ibu.
saya tak buka lagi. Nah. Kemudian Bapak Ibu, kalau tadi kan bentuknya kan masih di sini, mungkin Bapak Ibu saya pengen pindah ke mana, ke Google Sheet Bu. Anak-anak saya sudah saya nilai semua, mau tapi ke Google Sheet. Caranya kita masuk ke salah satu tugas seperti ini. Ya, ini kan salah satu tugas, misalnya tugas yang sudah dikerjakan Mawon tapi belum saya nilai juga tak apa-apa. Pokoknya kita masuk ke salah satu, misalnya seperti ini. Ini tugas yang tantangan dokumen. Kita masuk. Nah, ini ada apa ini? Gerigi. Di sini kita klik. Nah, ini ada copy all grade to Google Sheet, berarti akan mengcopy Google Sheet. Kalau download, ini berarti di-download dalam sebagai CSV. CSV itu nanti biasanya masih ini ya, masih belum terpotong-potong gitu. Kalau saya sih tidak menganjurkan di sini, tergantung kebutuhan. Ya, misalnya kita taruh di Google Sheet gitu, nanti bisa masuk ke Google Sheet nilai. Tapi karena ini kalau bisa sih kalau sudah lengkap ya. Kalau belum lengkap ya jangan. Kalau sudah pada lengkap nanti bisa kita masukkan. Nah, ini bentuknya seperti ini nanti Bapak Ibu di Google Sheet nilainya ada semua. Nah, seperti ini. Sheet 1 ini tantangan-tantangan ini kan saya atur yang sebelah sini kan memang belum dikerjakan. Nah, ini kita masuk yang sini yang sudah banyak nilainya. Nah, bedanya Bapak Ibu kalau di sini itu nama itu diambil yang belakang, yang misalnya Pak Ali. Ini Muktamar Ali. Saya kan Ali Muktamar nih. Ali Rohman jadi Rohman Ali seperti itu. Jadi dibalik. Agak berbeda dengan tampilan yang di classroom ya. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu ya. Ini untuk mengambil nilai. Nah, ini juga sebenarnya ini yang pertama Bapak Ibu yang belum saya sampaikan ya, mengcustomize ini ya tampilan. Ini sebenarnya bisa kita klik Bapak Ibu. Kemudian ini saya nggak suka gambar ini, bisa kok kita ganti, select foto bisa, kita ganti yang lain seperti itu, atau kita upload dari laptop kita nih, misalnya saya punya header yang misalnya apa ya. Bentar, Pak Ibu saya carikan. Saya tuh punya khusus assessment Bapak Ibu. Jadi assessment kelas 7 awal dan assessment akhir itu saya punya. Nah, di sini sebentar. Ambilkan. Atau kadang-kadang saya mengumpulkan tugas Canva, kemarin sama materi ya soal tugas Canva. Itu juga saya bikinkan assessment khusus. Nah, ini. Jangan Bapak Ibu ya, langsung di drag mawon. Nah, nanti akan muncul ini. Nah, ini kita besarkan aja kalau bimbingan. Nah, seperti ini. Kemudian select. Nah, atau mungkin Bapak Ibu ada yang kerja mengirimi saya gambar foto SMP Tegawanu. Ayo silakan dikirim ke saya, coba nanti saya pasangnya. Nah, kalau seperti itu berarti kita save. Nah, ini kan kelas IPA ya, tapi kan kita KSRG Grobogan. Ada enggak Bapak Ibu yang KSRG Grobogan itu? Kebetulan saya enggak punya. Ini kalau ini warna dasar ya Pak Ibu, bisa kita ubah-ubah. Biasanya sih dia mengikuti dari yang sudah kita pilih. Kalau warnanya ini ya nanti mengikuti. Tapi kalau mau diganti juga nggak apa-apa sih. Cuman kan nanti kayak nggak match gitu loh. Ini masa birunya begini, ini biru begini, seperti itu. Jadi dia sebenarnya secara otomatis sudah memilihkan yang bagus gitu loh. Ada di sini yang mengirimi saya foto? Nggak ada. Saya mengirimi saya foto, nanti saya pasang di KSRI Grobogan. Ya. Kemudian, nah ini materi yang terakhir Bapak Ibu, perpaduan ya antara Google Classroom dengan Google Meet. Nah,
Kalau kita membuat classroom ini secara otomatis akan tampil ya Meet. Kemudian kelas kode, ini kan kode kelas ya. Ini cara mengundang siswa itu sebenarnya ada 3 cara gitu. Nah, yang pertama misalnya bisa menggunakan ya kalau kita mau mengundang siswa kan kita klik di sini. Bisa dengan invite link ya, jadi ini kita klik kemudian kita kasihkan ke anak misalnya di WA, yuk klik ini nanti dia akan masuk. Atau kita langsung klik emailnya di sini misalnya. Misalnya saya punya nama teman namanya Ida. Nah, ini dimasukkan. Ini boleh. Jadi kita langsung masuk. Ini kalau kita tahu emailnya anak tersebut. Kalau tidak bisa pakai ini. Atau kita gunakan yang ini kelas kode. Ini kita kopikan. Kita kopikan, kita berikan ke anak. Ketika siswa itu membuka classroom, maka dia akan diminta. Kalau dia anak itu biasanya ya langsung join. Kamu harus join lewat kode. Ini anak mengetikkan ini nanti dia akan masuk. Namun Bapak Ibu, saya pribadi, saya hampir tidak pernah mengundang anak dengan cara kelas kode atau link tadi. Kenapa? Karena saya sangat khawatir yang masuk itu anak-anak yang asal atau dia pakai akun Gmail dan seterusnya masuk. Ya, tadi juga ada informasi yang perlu Bapak universal. Kalau kita itu membuat classroom itu memakai Gmail, maka anak yang memakai akun Belajar ID itu tidak bisa gabung. Ya, misalnya panjenengan tadi misalnya Bu Yuli bikin pakai akun pakai akun Gmail. Kemudian Bu Ngatinem pengen gabung pakai akun Belajar ID itu tidak bisa, sebagai siswa itu tidak bisa. Tapi kalau sebaliknya Bu Ngatinem itu bikin kelas pakai akun Belajar ID, Bu Yuli kok gabung dengan menggunakan Gmail, itu bisa. Kalau Gmail ya dengan Gmail. Kalau misalnya gurunya Gmail, muridnya Gmail bisa. Kalau gurunya Belajar ID, muridnya Gmail bisa. Tapi kalau dibalik tidak bisa. Kalau Belajar ID, muridnya Belajar ID lebih bagus. Seperti itu ya. Ini untuk bergabung di kelas. Ya. Kemudian berikutnya ini Google Meet, ini harus kita klik dulu Bapak Ibu, generate link. Nah, kalau belum diklik nanti tidak bisa. Nah, kemudian ini juga perhatikan, ini ada tulisannya visible to student. Kalau ini tidak kita centang, maka anak nggak bisa melihat link Meet kita. Ya, ini harus kita klik. Nah, ini bisa kita copy kemudian kita bagikan. Nanti kalau anak itu bergabung, dia akan masuk ke classroom, ya. Tetapi kalau misalnya tidak, ya. Nah, seperti ini anak masuk classroom langsung klik join, dia bisa bergabung di classroom kita. Jadi dipastikan anak yang bergabung di Meet kita adalah anak-anak yang ada di classroom kita. Seperti itu. Ya, tapi kalau misalnya kita bagikan link saja kan bisa anak pakai akun sembarang, masuk keluar masuk tanpa tanggung jawab seperti itu. Begitu ya Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo untuk classroom. Saya berikan kesempatan. Google Form sudah, kemudian yang ini. Monggo Bapak Ibu. Bapak Ibu kan tadi saya minta untuk membuat di classroom-nya masing-masing ya, tetapi di KSRG ini juga menyuntulung dengan klik tune in supaya saya juga tahu. Oh, misalnya yang tune in misalnya Bu Yuli. Oh, saya langsung lihat classroom-nya Bu Yuli. Oh, berarti Bu Yuli sudah mengerjakan tantangan classroom yang ini. Seperti itu. Tapi karena kalau nggak ada informasi seperti itu, saya kan nggak mungkin ya membuka satu-satu, kan banyak. Ya kan, kita anggap saja sekarang ini aja di gerobokan ini ada berapa mapel, kemudian sudah selesai atau belum. Kalau misalnya yang tune in hanya yang punya
kelas juga nggak masalah. Kalau misalnya yang tune itu tidak yang punya kelas juga nggak apa-apa sih menurut saya. Nah ini yang terakhir Bu Yuli, sudah ada editnya. Seperti ini saya bisa ngedit ya Bu Yuli. Nah ini nomor absen, kelas, nomor absen, nama. Kalau saya kemarin menganjurkan jangan memberikan akses untuk anak mengetik namanya sendiri, tapi berikan pilihan supaya kita memasukkan ke daftar nilai juga tidak pusing ya. Kalau kita sudah bikin seperti ini masih pusing kan repot ya. Giopo gawe tugas, gawe nganu nek pusing lagi gitu loh. Ini yang mana ini? Bentar, saya sambil Bapak Ibu sambil ini saya tak cek kabungannya pun Bu Yuli ini. Bu, teman-teman minta di-sharing itu. Oh ini, belum di-sharing. Oke, siap. Sudah punyanya Bu Yuli di-sharing. Ya. Nah ini. Sampun. Kelihatan nggih? Nah, ini kan punya Bu Yuli nih. Bapak Ibu tak kasih tahu nggih. Pertama, Bu Yuli itu sebentar, mulai dari awal saja. Bentar, sampai awal saja mawon. Bentar, biar perso. Kenapa kok tadi saya nggak bisa mengakses, sekarang bisa. Ya. Nah ini ya. Pertama kan ini di Bu Yuli tadi memberikan linknya itu di ini ya, di chat, kolom chatnya. Ini tadi itu tidak ada tulisannya ini. Sekarang ini yang sharing. Ini ada ada pensil di sini. Ini menunjukkan kalau kita diberikan akses untuk mengedit. Nah, katen ya. Nah, tetapi kalau kita belum klik ya kita belum bisa ngedit. Maka kita klik dulu. Edit this form. Nah, ini tampilan saya bisa ngedit seperti ini. Nah, tadi kan sebagai siswa tidak ada tulisan question, response, setting itu enggak ada. Nah, tadi Bu Yuli minta saya ngecek. Nah, ini Bu Yuli pertama itu memberikan anak untuk ngetik namanya, request. Nah, ini kalau anak nulis namanya, nanti kalau namanya saya kadang-kadang disingkat. Kalau saya sendiri tuh Muhammad M2 dengan M1 itu kan nanti akan berbeda, akan pusing juga kalau saya. Jadi saya menganjurkan, tetapi tidak memaksa. Kalau misalnya anak bikin ngetik sendiri ya monggo. Kemudian kelas, ini anak memilih. Tadi yang pertama saya cek titik 3 di sini. Ternyata ketika saya cek, Bu Yuli tidak memberikan setting atau pengaturan untuk ini go to section based on answer. Ini enggak ada. Ini punya Bu Yuli ya, belum tak apa-apain. Sehingga beliau tidak memberikan itu. Memberikan pilihan itu. Nanti ini agak beda, nanti tampilan di sheet-nya itu akan berbeda pasti. Nah, ini kemudian ini juga tidak ada. Ya enggak apa-apa, tapi nanti akan sedikit pusing. Nah, kemudian kita klik ketika anak sudah mengisi kelas absen ya. Ini tidak ada pengaturan, maka secara otomatis dia akan continue to next section. Akan masuk ke seksi berikutnya, itu soal assessment. Ya, soal assessment. Anak mengerjakan ini, kemudian lanjut ke sini, lanjut ke sini, kemudian presani, continue to next section. Ya, anak setelah selesai mengerjakan, dia akan memilih lagi kelasnya. Gitu ya. Nah, kemudian setelah milih kelas A,
Kelas B, soal kelas B mana? Kelas B, oke siap. Nah, anak ini tidak ada pengaturan ini, Bu Yuli. Jenengan di sini ya, Bu Yuli. Jenengan anak setelah memilih kelas, jenengan klik go to section with answer. Oke, siap. Sudah ini berarti ya. Bentar. Malah tak matikan. Oke, sudah. Kalau anak milih kelas A, maka bukan continue next section, tapi soal di kelas A. Kalau dia B, dia milih di kelas B. C juga seperti itu, Bu Juli. Nah, dan seterusnya, ketika anak, kita lihat ya tampilan anak ya. Ini anak ini sudah betul ini panjenengan sebenarnya di sini sudah betul, cuman pengaturan yang tadi kurang tepat, berarti sudah selesai. Kalau anak selesai, nih ya, soal yang kedua, sudah milih kelas, saya kelas A, Bu Yuli, kemudian sudah mengerjakan soal kelas A, ini kemudian submit, sudah betul ini, sudah submit, sudah betul. Ini juga submit, sudah betul berarti. Mari kita lihat tampilan siswa. Ini tampilan siswa. Kelihatan enggak? Kelihatan ya? Oke, nama, ngawur, kelas, ngawur. Kemudian absen. No, udah. Kemudian next. Next, kelas A ya. Kelas A ini saya mengerjakan. Oke, jawabannya misalnya. Ini bisa nggak coba saya ke sini? Nah, perhatikan. Pada kalau tentukan hasil, ini kan harusnya kuncinya kan angka nggih Bu Yuli. Tapi ketika anak ngetik DD yang itu adalah huruf, ternyata panjenengan tidak mencegah. Berarti panjenengan harus memperbaiki kunci di sini. Ya, harusnya kan jawabannya nerak piro lah, ongko harusnya ongko. Kalau jenengan atur ini harus menjawab sebagai angka, ketika anak menulis misalnya nggak ngerti, misalnya kadang-kadang anak nggak ngerti jawabannya, ini ya dia jenengan perbolehkan ya. Ini nanti diperbaiki di sini nggak Bu Yuli. Kemudian ini pilih dua jawaban, ini saya tak ngawur. Kemudian ini, kemudian next, ini kelas A nggih Bu. Nah ini masuk ke kelas, pilihan kelas dulu, pilihan kelas, next. Nah ini langsung ke sini, gitu. Nanti di submit. Nanti akan masuk view skornya berapa. Ini sudah ada kuncinya belum Bu Yuli? Oh ini salah, saya dapatnya 10 tok. Jawaban yang salah nomor 1 saya salah, nomor 2 saya salah, nomor 3 salah, kemudian nomor ini betul. Ya, ini memang keluar seperti ini. Kenapa? Ini enggak masalah. Ini kan anak itu tadi kelas A, enggak apa-apa. Nanti kalau anak itu kelas B, di sini yang ada jawabannya. Ini A sampai H atau sampai apa itu ya semuanya tidak terjawab. Karena kan anak udah menjawab itu. Dia di kelas A seperti itu Bu Yuli. Pripun Bu Yuli? Bisa dipahami enggak? Yang saya tanyakan, nilainya itu kok muncul semua 10. Kalau A sampai G itu 10 soal kok muncul semua. Kemudian kalau biar nilainya langsung jadi kan 4 itu toh Bu, nilai 4. Mas kan itu soalnya 4. Nah itu kok langsung muncul yang lainnya juga. Nanti kalau saya buat per kelas banyak, berarti nanti per kelas itu saya kasih 10 soal, berarti di situ ada 70 kelas, berarti nanti 70 soal, nanti kan mengikuti itu. Maaf ya Bu Yuli, ini panjenengan mute ya, jadi saya nggak dengar. Kebetulan juga di tempat saya lagi ada azan sekedap ya Bu. Atau jenengan ketik Bu. Nah, tadi saya sempat nggak dengar soalnya. Nah ini saya akan jawab pertanyaannya Bu Weni ya di
kolom chat ya. Ini beliau tanya, hari ini tugasnya adalah survei bagaimana cara memberikan nilai pada jawaban siswa. Kalau survei jawabannya sesuai dengan kondisi anak. Ibu Yuli, yang namanya survei itu tidak ada nilainya, ya. Jadi panjenengan tidak memberikan nilai ke siswa. Kan tidak ada benar salah karena survei. Nilai itu ya kalau ada kalau anak jawab apapun ya benar karena tidak ada masalah. Misalnya kamu suka kalau sekolah naik apa? Pilihannya sepeda, naik angkot, jalan kaki, kan nggak ada yang salah. Anak nilai sepeda juga boleh dan seterusnya. Tapi kalau kuis ya berupa katakanlah jawabannya 2 tambah 2 berapa? Itu kan jawabannya harus 4. Kalau anak, jadi ada kuncinya nanti. Kalau anak menjawab selain 4 kan salah. Jadi ada nilainya nanti, kan ada kuncinya. Tapi kalau survei boten. Ya Bu Yuli, Bu Weni, kapan nggih Bu Weni? Mungkin yang lain, monggo. Dan saya ini saya tak unmute sebentar, tak mute sebentar. Monggo Bu Yuli, ini sudah selesai adanya. Baik, badhe ngendikan masalah. Atau mungkin yang lain monggo kalau mau menanyakan yang selain itu. Karena kemarin ada masukan dari Pak Rifai untuk tidak memberikan ini ya. Saya tidak mewajibkan panjenengan membuat pertanyaan berdasarkan jawaban ya. Ini mungkin untuk yang sudah expert seperti Bu Yuli dan Pak Rifai mawon. Bagi yang belum, nggak usah, nggak apa-apa. Oke. Monggo. Boleh bertanya yang lain. Sebenarnya yang saya buat soal sama untuk semua kelas, 3 soal dan 1 soal berbeda. Oke, biar nilai kelas hanya muncul nilai untuk 4 soal itu, bagaimana? Kelas yang lain tidak ikut dinilai. Loh, nanti kan nilainya kan masuk di sheet Bu Yuli. Hai lo Bu Yuli, saya tunjukkan nggih. Ini soalnya kan nanti masuk di sheet nggih. Jenengan kan menilainya kan bukan dari form tapi dari sheet. Pas bentar pakai ini saja. Share ya. Nih, mana tadi? Ini. Anak sudah view score. Sudah kan tadi keluar nilainya adalah 10. Nah, setelah dicek, ini saya mengerjakan saya ini. Ternyata nomor 1 saya salah, 2 salah, 3 salah, 4 betul. Nilainya 10. Per skornya 10, berarti kan betul saya dapat 10 Bu Yuli. 10 kan sudah betul gitu, tidak ada masalah sebenarnya. Gitu loh. Nah, kemudian ini kalau guru nggih, ini kan guru itu akan melihat di respon. Link to sheet. Ya, link to sheet. Nah, ini create new spreadsheet. Kita klik create. Masuk ya, aman ya? Aman. Nah, di sini ini kan sudah jawab ini anak. Nilainya anak ada di sini. Yes, Nah, nilainya itu di skor ini. 10 dari 100. Kenapa kok 100? Kita lihat coba. Kenapa kok 100?
tidak masalah. Seandainya ini memang nanti karena panjenengan membuat diferensiasi setiap kelas, ini tidak usah diabaikan. Ya, 10 dari 100 itu tidak masalah. Nanti kan bisa kita pindah ya dengan cara nilainya itu hanya 10 saja. Nanti dikalikan 100 kan ketemu 10. Nah, nilai dia 10. Nah, baru kita konversi di ini kalau saya terangkan ini pakai rumus yang agak dalam nggih pripun. Ini saya terangkan, enggak masalah sih pakai add-sheet ya. Add-sheet sama dengan import ring. Nah, import ring kemudian ada titik apa nih namanya? Anak 2 ya. Kemudian kita ambil linknya dari sini. Kita tempelkan di sini. Ya. Kita koma, kemudian form responses. Ini apa? B2. Nah, ini secara otomatis akan masuk. Nanti kalau ada anak yang mengerjakan lain, coba saja nih Bu Yuli, atau yang lainnya mau mengerjakan, monggo. Ini nanti bisa langsung masuk. Saya tak contoh mata aja ya. Saya milih sekarang saya kelasnya kelas B. Next. Nah, ini juga alhamdulillah dapat 10 lagi. Nah, ini di sini akan langsung masuk, tapi anak itu dari kelas B. Seperti itu, Bu. Nah, nanti di sini kita akan juga memberikan rumus yang sama untuk nama anak, Bu. Nah, ini tapi kalau nama anak itu tadi adalah C2. Ini kita ganti C2. C2 tuh C. Seperti ini. Nah, ini akan keluar. Secara otomatis dia akan masuk sendiri. Nah, ini kita hanya mengambil nama anak dan juga skornya. Nah, di sini nanti kita cari, Bu, misalnya kita cari ya, kita tulis kelas A misalnya. Kemudian ini nama. Kemudian ini adalah skor. Dan ini adalah nilai. Kelihatan ya? Nah, nama ini misalnya ini masalahnya ini ya, gak apa-apa wes, karena ini contoh ngapunten. Ya, sebentar. Sudah Bu, itu saya tambah pusing. Ya, kalau rumus ini agak pusing Bu, tetapi intinya kalau anak itu dapat skor 10, itu tinggal dengan nilai berapa, misalnya sama dengan ini soalnya pinten sekawan nggih, berarti satunya selangkung. Berarti kan ini dikalikan 4. Nanti skornya dibikin kalimat kali 25. Nah, berarti anak ini 25. Maaf ini tadi dibagi. Ya, dibagi 10. Rumusnya kita tambahi. Karena kan tadi dengan terlanjur 100. Jadi nanti kuncinya itu di sini, di mana kuncinya itu nggak bisa. Bentar, berarti skor ini nilainya itu ini dikonversi dulu. Ini kan 10, skornya 10. Nilai ini bagi 10. Nah, jadi anak ini akan mendapatkan 25 karena dia hanya betul 1. Seperti itu. Misalnya tadi Bu Yuli langsung memberikan karena sudah niat hanya 4 soal, skornya dengan tidak 10 tapi
langsung 25, ini ya enak Bu, langsung keluar nanti. Skor adalah nilai. Tapi karena Ibu tadi memberikan 10, ya keluarnya 10 dari kita konversi dulu. Jadi kuncinya di konversi ini. Katen nggih Bu Yuli. Siap Ibu. Ya. Ada lagi Bapak Ibu monggo? Bapak Ibu saya nyon perso, seandainya nanti tanggal 19 Bapak Ibu sampun siap postas dereng. 19 itu hari Selasa depan. Nah, Hari Selasa langsung postas, Bu. Nggak ada materi. Hari Selasa itu kalau yang saya diminta dari sana dari pihak Google itu hanya mereview saja. Jadi baleni kalau ada yang belum paham itu ulang di situ, kemudian mengisi umpan balik, kemudian post test seperti itu Bu Yuli. Makanya saya tanyakan misalnya, Bu, mungkin Kemisnya mawon ora tanggal 19 tapi tanggal 21 misalnya. Atau mungkin kalau 19 enggak. Tetapi saya memberikan waktu 3 hari untuk mengerjakan post test. Ya, 3 hari itu monggo dikerjakan. Kalau nilainya itu kurang dari 80, saged dikerjakan ulang. Gitu. Nggih. Kemudian refleksi nanti bisa diisi. Pripun? Kemudian kalau untuk karyanya, monggo saya tunggu, tidak harus besok Selasa depan. Ya, karena karya itu nanti yang akan saya laporkan. Bahwa guru-guru di, oh ya satu lagi Bapak Ibu, kalau mengikuti L0 ini, nanti tidak ada sertifikatnya nggih, karena kan kecuali kalau Tegawanu menjadikan ini sebagai kegiatan kombel. Bisa seperti dulu di SMP 2 kemarin itu seperti itu, dijadikan kombel sehingga diambil ya sebagai kegiatan kombel sehingga bisa ada sertifikat, nanti yang menandatangani adalah ketua kombel dan mungkin saya sebagai trainer juga boleh, tapi kalau tidak dari kombel saja itu enggak apa-apa, ketua kombel dan kepala sekolah. Saya tidak keberatan memberikan struktur programnya kalau memang mau seperti itu. Kan lumayan ini 4 hari itu sudah dapat pinten 8 nggih kalau tidak salah nggih, kalau 32 jam itu di RHK. Tapi nggih monggo, kalau enggak juga enggak apa-apa. Di penggali rumiyin. Saya intinya kalau panjenengan minta saya memberikan struktur program, insya Allah saya kirimkan ke siapa, misalnya yang sekretaris atau ketua kombeli sinten makanya bisa menghubungi saya. Mestinya satu Tegawanu kagungan nggih kombel SMP sendiri. Selain panjenengan ikut kombel misalnya pasti Bu Yuli kombel sebagai PP atau mungkin apa, kan mestinya ada nggih. Buat kombel setuju. Punya lagi. Monggo. Kalau memang, tapi kan saya hanya ngaturi. Makanya di penggali rumiyin kalau memang seperti itu kan lumayan nggih. Kalau sekalian dia kan memang belajar tenan ya, belajar tenan untuk sertifikat kan wajar lah, lumayan. Kalau saya sih nggak pakai karena saya kan hanya ngisi. Ada lagi yang mau ditanyakan, monggo. Terkait dengan ini boleh, terkait dengan materi boleh, atau teknisnya boleh. Kalau tidak ada yang bertanya ya foto seperti biasanya. Oh besok disambung lagi, besok Selasa. Oke siap, besok Selasa. Monggo kalau begitu. Ini mohon maaf, chatnya saya tutup dulu biar tidak mengganggu.
Ini nggih foto bersama. Ayo kameranya dibuka. Pak Imam, Pak Parjo, Bu Idoro, Bu Ririn, Bu Supriyati, Pak Muhammad Taufik. Monggo dibuka Bu Eni. Wah, Bu Eni sudah nampak ini. Halo Bu Eni. Bu Eni itu teman saya waktu beliau masih gadis. Saya masih hamil. Bunga Tinem mana ini? Bunga Tinem OTW mungkin ya? Bunga Tinem, kemudian Harum. Mohon maaf ya, saya masuk di 2 akun di situ. Saya tak keluar dulu. Ya. Sudah? 1, 2, cheese. Oke. Tak masukkan di sini langsung saja biar cepat. Mau ambil lagi? Ada yang belum mungkin. Oke, keliru. Sudah saya ambil 2 nih Bapak Ibu. Kalau mau, ini kalau dari rekaman tuh ternyata nggak bisa ya kalau tampak semuanya. Lanjutnya monggo mau ngambil sama. Oke. Oke, makaten Bapak Ibu, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Tugasnya nggih dicicil sedikit-sedikit, tidak usah jadi beban. Semoga kegiatan kita bisa bermanfaat. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.